Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Rukun Raharja Terbuka, serta undangan sekalian yang telah hadir, kami mohon kiranya berkenan untuk memasuki ruangan karena sesaat lagi rapat akan segera dimulai. Selamat pagi dan selamat datang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir di sini untuk mengikuti jalannya rapat ini. Pertama-tama, kami akan melaksanakan safety briefing yang akan dipersembahkan oleh Bapak Pondris. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Perkenankan kami untuk menyampaikan petunjuk singkat mengenai prosedur keselamatan selama berada di Ballroom. Ballroom mempunyai dua pintu darurat. Yang pertama menuju arah foyer dan yang kedua menuju arah koridor servis. Jika terjadi gempa bumi, harap tetap tenang, jangan panik, tetap berada di tempat yang kokoh atau di tempat yang dapat memberikan perlindungan serupa. Untuk keamanan Bapak dan Ibu sekalian, dengarkan pemberitahuan selanjutnya dari hotel manajemen. Jika terjadi alarm kebakaran di gedung ini, harap tetap tenang dan Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan aktivitas hingga pemberitahuan selanjutnya. Dan jika ada pemberitahuan untuk melakukan evakuasi, harap tetap tenang, berjalan menuju pintu keluar darurat yang terdekat. Ikuti arah staf kami yang bertugas menuju tempat berkumpul. Tempat berkumpul terletak di lantai ground di depan lobi utama Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Selanjutnya, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham, serta kuasa pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi PT Rukun Raharja Terbuka, selanjutnya disebut perseroan, untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya disebut rapat, dan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Untuk diketahui, rapat ini akan diselenggarakan dengan mengindahkan protokol kesehatan dan dengan menggunakan fasilitas IRUPS yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan tata tertib yang dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin saat memasuki ruangan rapat ini. Dan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing PJOK.04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau untuk selanjutnya disebut sebagai PJOK 15 garing 2020, kami akan membacakan pokok tata tertib rapat. Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Setelah selesai membicarakan mata acara rapat, ketua rapat atau pihak yang ditunjuk oleh ketua rapat dapat membahas atau menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut. A. Bagi yang menghadiri rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas rapat. Kemudian B. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall milik pemegang saham
atau kuasanya yang sah dalam aplikasi Easy Kese dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. Kemudian C, pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Kemudian, mekanisme pemungutan suara. A, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Kemudian B, jika dilakukan pemungutan suara, ketua rapat mempersilakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilakan kepada yang hadir secara fisik. Kemudian, pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah situs Voting for Agenda Item Number has started terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi Voting for Agenda Item Number has ended dalam flow text box. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall. Kemudian, apabila pemegang saham atau kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pemungutan suara tersebut untuk yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Mereka yang tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Kemudian, mereka yang tidak mengangkat tangan akan dianggap menyetujui usul tersebut. Kemudian C, menurut ketentuan pasal 47 PJOK nomor 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. Kemudian D, bagi penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh ketua rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. Kemudian E, suara yang diberikan oleh pemegang saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui Easy Kese juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kemudian F, satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Kemudian G, ketua rapat akan meminta notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang pasar modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Perseroan telah mengirimkan surat perseroan nomor RR/CO-03-054/4 tanggal 4 April 2023 yang memberitahukan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK. Kemudian yang kedua, Perseroan telah menyampaikan pengumuman tentang rencana penyelenggaraan rapat melalui yang pertama, situs web bursa, kedua, situs web Easy Kese, ketiga, situs web Perseroan, kemudian yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 18 April 2023, dan yang ketiga, Perseroan telah melakukan pemanggilan rapat melalui situs web Bursa Efek,
situs web Easy Kesei, dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 5 Mei 2023. Para hadirin yang kami hormati, sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Untuk itu dimohon kesediaan Bapak-Bapak anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan namanya untuk berdiri sejenak dan menyapa hadirin yang mengikuti secara online. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam rapat ini, yaitu Bapak Rudiantara selaku Komisaris Utama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak M. Arsyad Rashid P. Mangkuningrat selaku Komisaris. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Rahmat Gobel selaku Komisaris Independen. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini, yaitu Bapak Jauhar Maulidi selaku Direktur Utama. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak M. Oka Lesmana Firdausi selaku Direktur. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Lalu Bapak Sumantri selaku Direktur. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian perkenankanlah pula kami memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu dari Kantor Akuntan Publik, yaitu Kantor Akuntan Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan dan rekan, yang diwakili oleh Ibu Retno Dwi Andani SE AK CPA CA. Kemudian dari notaris ada Notaris Rini Yulianti SH yang diwakili oleh Ibu Rini Yulianti SH. Selanjutnya dari Biro Administrasi Efek dari PT Vikomindo Buana Registar yang diwakili oleh Ibu Farah Dila Medina. Demikianlah pengantar kami. Selanjutnya kita akan memulai rapat ini. Untuk itu kami akan serahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai Ketua Rapat. Kepada Bapak Rudiantara kami persilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat ini yang diselenggarakan pada hari Senin, hari ini tanggal 29 Mei tahun 2023. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan surat penunjukan Dewan Komisaris Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk akan memimpin jalannya rapat ini selaku Ketua Rapat. Sebelum saya memulai pada pokok acara rapat ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Notaris yang akan membuat berita acara rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Rapat. Untuk pelaksanaan rapat ini, ketentuan quorum kehadiran dan keputusan yang mengikat secara sah, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1, huruf A dan huruf C Anggaran Dasar Perseroan, dan pasal 41 ayat 1, huruf A dan C POJK 15 tahun 2020, rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Vikominda Buana Registra, selanjutnya disebut BAE, perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 4.227.082.500 saham sesuai daftar pemegang saham yang dibuat oleh BAE. Pemegang saham yang hadir dan atau diwakili baik melalui sistem isi kese maupun hadir secara fisik dalam rapat ini berjumlah 3.379.879.376 saham atau mewakili 80,265% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian persyaratan terkait dengan quorum sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya rapat dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. Demikian saya sampaikan Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan Notaris bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kami buka dengan resmi pada pukul 10.39 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020, Ketua Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Berikut kami sampaikan kondisi umum perseroan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,31%, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 3,69%. Menjadi bukti empiris keberhasilan pemulihan perekonomian nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga secara langsung berdampak pada terdorongnya permintaan terhadap sektor dan komoditas energi, termasuk yang berasal dari gas bumi. Hal ini turut berdampak pada pertumbuhan kinerja perseroan secara sehat dan berkelanjutan. Pada penutupan tahun 2022, posisi keuangan perseroan adalah sebagai berikut. Dari sisi pendapatan, perseroan memperoleh pendapatan sebesar 126.686.088 US dollar atau naik kurang lebih sekitar 29% dibanding tahun 2021 yang mencapai nilai 98.146.630 US dollar. Dari laba bersih, pertumbuhannya lebih besar lagi. Tadi kalau dari sisi pendapatan tumbuh sekitar 29%, kalau dari sisi laba bersih peningkatannya lebih dari 100%. Yaitu laba tahun 2022 mencapai 10.839.343 dolar Amerika dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 3.396.731 dolar. Pada tahun 2022, perseroan telah menyelesaikan beberapa proyek antara lain. 1. Proyek Pipa Rokan. Telah dilakukan pengaliran sebagian volume minyak mentah pertamanya pada akhir Januari 2022. Selanjutnya volume minyak mentah yang dialirkan naik secara bertahap dan telah memasuki periode COD atau Commercial Operation Date sejak 1 Desember 2022. 2. Dilakukan penandatangan perjanjian jual beli gas antara PT Energasindo Heksakarya dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (TBK) untuk penjualan gas di Provinsi Riau. Dan 3, melalui unit usaha perseroan yaitu PT Arta Prima Energy yang melakukan penambahan fasilitas CNG atau kompres natural gas di Cikarang, Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, perlu disampaikan pula bahwa pemulihan ekonomi global maupun nasional terus berlanjut
Tren positif ini tentu saja memberikan dampak bagi sektor-sektor perekonomian nasional, tak terkecuali sektor gas dan energi. Kami meyakini bahwa segala kendala dan tantangan yang hadir sepanjang tahun 2022 akan memberikan pelajaran berharga bagi perseroan, utamanya untuk mampu bergerak lebih cepat dalam beradaptasi dan lebih agile dalam menyusun langkah strategis perseroan sekaligus memenangkan potensi prospek usaha yang ada. Demikian penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Selanjutnya, terkait mata acara rapat, sesuai dengan pemanggilan rapat pada tanggal 5 Mei 2022, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan neraca serta laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen untuk mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik beserta persyaratan lain penunjukannya. Sebagai informasi, sampai batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara rapat tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah disampaikan di awal. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan neraca serta laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, untuk mata acara pertama rapat ini, saya persilakan Bapak Jauhar Maulidi selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporannya. Pada Pak Jauhar, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rudiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para bapak ibu semua yang hadir di sini, para pemegang saham yang kami hormati. Atas nama direksi, perkenankanlah saya menyampaikan berbagai perkembangan yang telah dicapai oleh perseroan sepanjang tahun 2022. Laporan kinerja operasional perusahaan tahun buku 2022. Bisnis line kita ada di 5 bisnis line, yaitu bidang infrastruktur dan utilitas, gas distribusi dan trading, pembangkit listrik gas, upstream investment dan oil and gas services. Untuk kinerja operasional kami di tahun 2022 adalah untuk perdagangan gas. Di tahun 2020 kita membukukan perdagangan gas sebesar 12 juta MMBTU dan pada tahun 2021 membukukan hasil 12,3 juta MMBTU dan alhamdulillah pada tahun 2022 kita berhasil membukukan 14 juta MMBTU untuk perdagangan gas. Sedangkan ada bisnis baru yang baru di kami rintis di tahun 2021 yaitu perdagangan kompres natural gas.
Di tahun 2019 masih kosong karena memang kita melakukan pengambil alihan dan memulai bisnis ini pada tahun 2021. Pada tahun pertama kita beroperasi, kita berhasil, perseroan berhasil mencapai membukukan perdagangan CNG sebesar 146.000 MMBTU. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 perseroan bisa meningkatkan perdagangan dari CNG ini menjadi 445.000 MMBTU. Berikutnya untuk kinerja operasional di bidang pengangkutan gas. Pada tahun 2020 perseroan membukukan untuk pengangkutan gasnya ada sebesar 11,9 juta MSCF dan dilanjutkan pada tahun 2021 bisa meningkatkan lagi pengangkutan gas dari 11,9 juta menjadi 18,1 juta MSCF. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 perseroan bisa meningkatkan kembali kinerja di pengangkutan gas kita dari 18,1 juta menjadi 21,7 juta MSCF. Berikutnya adalah kinerja operasional untuk jasa kompresi gas. Di tahun 2020 perseroan membukukan jasa kompresi sebesar 9,5 juta MSCF dan tahun 2021 bisa ditingkatkan dari 9,5 juta menjadi 10 juta MSCF. Dan alhamdulillah untuk tahun buku 2022 perseroan bisa mencapai dalam kinerja jasa kompresi menjadi 12,25 juta MSCF. Selanjutnya kinerja operasional di bidang pengolahan air dalam ini. Tahun 2020 adalah pengambil alihan kita, tahun 2021 mulai beroperasi. Tahun 2021 kinerja sebesar 1,43 juta meter kubik dan tahun 2022 ada peningkatan sedikit menjadi 1,45 juta meter kubik. Dan untuk terminal LPG ini kita melakukan pembangunan di daerah Jawa Tengah. Tahun 2020 adalah fase konstruksi dan tahun 2021 adalah mulai beroperasi terminal LPG ini. Perseroan bisa membukukan kinerja sebanyak 7 juta kilogram di tahun buku 2021. Dan pada tahun buku 2022 di mana sudah full operation, perseroan bisa membukukan sebesar 165,2 juta kilogram untuk tahun 2022. Masuk ke bidang bisnis yang lain yaitu investasi di sektor minyak dan gas, dalam hal ini minyak di Blok Cepu. Tahun 2020 kinerja total dari Blok Cepu adalah bisa menghasilkan sebesar 79,6 juta barel. Porsi dari Rukun Raharja perseroan sebesar 137.000 barel. Tahun 2021 agak ada penurunan memang dari nature daripada lapangan minyak selalu ada declining. Jadi tahun buku 2021 produksi dari lifting dari lapangan minyak Blok Cepu sebesar 74,2 juta barel, di mana porsi dari perseroan sebesar 124.000 barel. Tahun 2022 lifting minyak Blok Cepu kembali turun dari 74,2 menjadi 59,8 juta barel, di mana porsi dari perseroan sebesar 108.000 barel untuk tahun buku 2022. Walaupun terjadi penurunan, tapi kinerja ini bisa ditopang oleh harga minyak yang dalam situasi yang cukup menguntungkan untuk perseroan, di mana harga relatif di level yang cukup tinggi di sepanjang tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya itu adalah kinerja operasional. Selanjutnya adalah update atau laporan dari perseroan mengenai beberapa peristiwa penting di tahun 2022. Yang pertama adalah bulan Februari 2022 perseroan sudah melakukan pengaliran pertama untuk minyak di proyek pipa Rokan. Dan selanjutnya juga pada bulan Agustus perseroan melakukan penandatanganan kontrak gas dan PT Indah Kiat Pulp and Paper untuk kontrak selama 10 tahun. Yang insya Allah mungkin akan kita umumkan detail ini setelah dalam beberapa bulan ke depan. Karena sedang tahap penyelesaian untuk
beberapa hal sedang difinalisasi. Dan berikutnya adalah juga pada bulan September 2022, Perseroan menandatangani pengambil alihan dari suatu CNG plant di wilayah Cikarang, Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh anak usaha dari Perseroan yaitu PT Energi Indonesia Karya melalui cucu perusahaan DPT Rukun Raja Tbk yaitu PT Arta Prima Energy. Selanjutnya peristiwa penting lagi tahun 2022 adalah Perseroan menandatangani dua perjanjian dengan pihak perbankan yaitu dengan HSBC itu di bulan Oktober 2022 dan juga di akhir tahun yaitu bulan Desember 2022 dengan Bank Mandiri. Selanjutnya laporan kinerja keuangan perusahaan di tahun buku 2022. Seperti kita lihat di slide-nya sudah bisa berubah, tolong. Ya, oke, terima kasih. Untuk pendapatan bisa dilihat di sini, alhamdulillah di tahun 2021 dan 2022 Perseroan bisa membukukan kinerja yang cukup baik dari penjualan sebesar 98 juta US dollar menjadi 126,6 juta US dollars dengan laba kotor meningkat juga dari 15,4 juta di tahun 2021 menjadi 25 juta dolar di tahun 2022 dan laba operasi juga mengalami peningkatan dari 7 juta dolar di tahun 2021 menjadi 15,7 juta dolar di tahun buku 2022. Laba sebelum pajak dari tahun 2021 sebesar 4,6 juta dolar menjadi 13 juta dolar di tahun buku 2022 dan laba bersih Perseroan di tahun buku 2021 sebesar 3,3 juta dolar menjadi 10,8 juta dolar di tahun buku 2022 dan seiring dengan peningkatan kinerja juga EBITDA memberikan pertumbuhan yang cukup baik dari 15,5 juta di tahun 2021 menjadi 26,2 juta di tahun buku 2022. Berikutnya untuk kinerja keuangan 2019-2022 dari summary-nya adalah untuk pendapatan bisa dilihat di sini di slide bahwa Perseroan sudah bisa mencapai kembali ke situasi sebelum pandemi COVID-19 di mana di tahun 2020 dan 2021 adalah tahunnya. Alhamdulillah sudah kembali kalau bisa dilihat di tahun 2019 ada 122 juta dan tahun 2022 mencapai 126 juta. Untuk laba kotor Perseroan di tahun 2022 ini mencapai kinerja yang paling tinggi dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini. Dari 17 juta di 2019, 16 juta di tahun 2020, 15 juta di tahun 2021 menjadi 25 juta di tahun 2022. Demikian juga halnya dengan EBITDA juga mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan dari 19,3 juta di tahun 2019 menjadi 15,1 juta di tahun 2020, 15,5 juta di tahun 2021 menjadi 25,9 juta dolar di tahun 2022. Laba bersih juga memberikan peningkatan yang signifikan dari 6,3 juta di tahun 2019, 2,5 juta di tahun 2020 dan 3,3 juta di tahun 2021 menjadi 10,8 juta di tahun buku 2022. Adapun yang terakhir itu posisi keuangan dari Perseroan. Kewajiban Perseroan bertumbuh seiring dengan ekspansi dan juga investasi yang dilakukan oleh Perseroan. Dari kewajiban di tahun 2019 sebesar 57 juta US dollar menjadi dan tahun 2019 43,3 juta, di tahun 2021 sebesar 120,4 juta dolar menjadi 127 juta dolar di tahun 2022. Dan peningkatan daripada kewajiban ini diimbangi dengan peningkatan aset di mana tahun 2019 sebesar 180 juta, 166 juta tahun 2020, 245,5 juta dolar di tahun 2021 dan alhamdulillah di tahun 2022 mencapai 260,5 juta US dollar. Demikianlah
penjelasan kami atas laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022. Selanjutnya rapat saya serahkan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Johar. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf E dan pasal 116 huruf C Undang-Undang PT yang mensyaratkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam rapat ini, saya persilakan Bapak Arsyad Rashid PM selaku Komisaris Perseroan dan atas nama Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris. Pada Bapak Arsyad kami persilakan. Terima kasih Pak Widantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Dewan Komisaris, perkenankanlah saya menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, segenap jajaran Dewan Komisaris PT Rukun Raharja Tbk mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang dicapai perseroan dalam melewati tahun 2022 yang penuh dengan tantangan sehingga mampu memberikan pencapaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun, pemulihan perekonomian nasional maupun global masih terus berlangsung. Ragam kebijakan stimulus, pelonggaran hambatan perdagangan internasional hingga kebijakan fiskal dan moneter aplikatif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia maupun dunia terus mendorong perekonomian menuju ke arah yang lebih baik. Segenap jajaran Dewan Komisaris Perseroan memberikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi Perseroan atas kebijakan strategis yang disiapkan untuk menghadapi tantangan industri sekaligus menangkap peluang usaha sepanjang tahun 2022. Tantangan tidak hanya berasal dari multiplier effect yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, namun juga respons kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga gas bumi. Hal ini mengakibatkan perseroan harus menyusun langkah strategis untuk tetap meningkatkan pendapatan usaha dengan tarif penyaluran gas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini merupakan kebijakan strategis yang aplikatif untuk menjaga posisi keuangan perseroan untuk terus positif, bahkan tumbuh dari tahun sebelumnya. Di samping itu kami juga mengapresiasi strategi pengembangan usaha perseroan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh jajaran direksi, terutama upaya ekspansif pada beberapa lini usaha yang telah berjalan dengan baik dan berhasil memberikan peningkatan pendapatan usaha bagi perseroan. Kami juga meyakini bahwa dengan menjalin kerjasama investasi dengan Pertamina Gas untuk aktivitas pembangunan operasi dan pemeliharaan serta akuisisi perusahaan yang menjadi bagian inti ekosistem usaha perseroan secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi sumber pendapatan potensial bagi perseroan di masa mendatang. Kami berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan oleh direksi secara konsisten dan berkelanjutan untuk tahun berikutnya, dalam rangka mewujudkan target dan tujuan perseroan serta para pemangku kepentingan. Pandangan atas prospek usaha. Kami percaya bahwa prospek usaha perseroan di tahun 2023 akan terus tumbuh secara konsisten, seiring dengan pemulihan perekonomian nasional maupun global serta tren positif pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Kami juga menyadari bahwa pemulihan ekonomi global turut memberikan dampak positif di sektor industri energi melalui peningkatan permintaan gas global yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan lifting gas Indonesia. Dalam menangkap prospek usaha ini, optimisme dan sinergitas antara lini perseroan memegang peranan penting dalam menunjang pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kami melihat bahwa direksi telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengeksekusi setiap strategi bisnis secara terperinci, akurat, dan tepat sasaran. Kami percaya bahwa direksi akan kembali memberikan hasil positif pada perseroan dengan melihat potensi dan prospek bisnis yang ada saat ini serta kinerja direksi pada tahun-tahun sebelumnya.
Kami segenap jajaran Dewan Komisaris juga turut memberikan kontribusi melalui komitmen untuk memberikan dukungan secara penuh melalui pengawasan, pemberian nasihat dalam bentuk fasilitasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Di samping itu kami juga akan tetap memberikan saran, masukan, serta memfasilitasi arah pengembangan terbaik perseroan kepada direksi dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika iklim industri yang sulit untuk diprediksi agar tetap mampu memberikan kinerja optimal serta terus bergerak lincah dalam menghadapi resiko-resiko yang terjadi. Penerapan GCG dan tanggung jawab sosial perusahaan juga penting. Pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan kami berbangga dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi direksi dan seluruh insan perseroan atas penghargaan dari BPH Migas untuk badan usaha pengangkutan terbaik serta penghargaan kecelakaan nihil pada tahun ini sebagai wujud aktualisasi dan pengakuan eksternal terhadap pengelolaan perseroan. Lebih lanjut, penerbitan beberapa sertifikasi keahlian di tahun ini juga kami pandang sebagai bentuk profesionalitas, keseriusan, dedikasi, dan loyalitas seluruh insan perseroan untuk terus membangun citra perseroan yang baik dalam skala nasional maupun internasional. Pencapaian ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seluruh insan perseroan karena meskipun di tengah iklim bisnis yang disruptif dan ketidakpastian global, kami tetap mampu mengukir berbagai prestasi gemilang. Pandangan dan peran Dewan Komisaris atas penerapan ataupun pengelolaan daripada whistleblowing system ataupun WBS perseroan senantiasa berkomitmen untuk dalam menunjukkan integritas perusahaan kepada para pemangku kepentingan sekaligus sebagai implementasi penerapan prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam mewujudkannya. Perseroan secara berkelanjutan mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran ataupun whistleblowing system secara efektif dan konsisten. Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh lini manajemen dan operasional telah memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik dalam sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan usaha perseroan yang telah terintegrasi. Kami menyadari pentingnya whistleblowing system dalam menjaga keberlangsungan daripada bisnis. Hasil ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan yang dilakukan melalui sosialisasi secara berkala kepada stakeholders secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mekanisme whistleblowing system, jika ditemukan tindak pelanggaran, maka pelapor dapat melaporkannya kepada unit kepatuhan sebagai pengelola WBS. Hingga akhir tahun 2022 perseroan tidak menerima adanya laporan pelanggaran maupun penyelewengan baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Lalu perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PT Rukun Raharja Tbk per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Bapak Rudiantara selaku Komisaris Utama, Bapak Rahmat Gobel selaku Komisaris Independen, dan saya sendiri M. Arsyad Rashid selaku Komisaris. Lalu juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala pencapaian yang diperoleh perseroan sepanjang tahun 2022. Kami juga sangat mengapresiasi jajaran direksi segala kontribusi kerjasama dan rancangan kebijakan strategis yang disusun dalam membantu menjaga posisi bisnis perseroan untuk tumbuh secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim perekonomian. Kami berharap hubungan dan kerjasama yang baik ini dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang sehingga perseroan dapat mewujudkan harapan-harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian selanjutnya apa yang kami sampaikan berharap dapat terima dengan baik. Dengan ini kami selaku Dewan Komisaris Perseroan akan terus melanjutkan fungsi supervisi dan juga bagaimana bisa melihat GCG ataupun Good Corporate Governance yang dilakukan oleh perseroan terus berlanjut dan terus diterapkan di dalam perseroan. Demikianlah penjelasan kami atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022. Selanjutnya rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Rudiantara. Silakan. Terima kasih Pak Arsyad, Komisaris Perseroan. Para hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan hal-hal sebagaimana disampaikan tadi,
kami akan membacakan usulan untuk mata acara rapat pertama sebagai berikut. 1. Menerima dan menyetujui laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta rencana kerja dan pengembangan berkelanjutan perseroan. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai laporan auditor independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan, sebagaimana dari laporannya nomor 05913-AU.1.2-02-AU.02-01-1-3 Romawi _2023 tertanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya acquitted charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai laporan auditor independen. Bapak-bapak dan ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan tersebut. Sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi formulir lembar pertanyaan secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas rapat, sedangkan untuk yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall dalam aplikasi e-CKSEI milik pemegang saham atau kuasanya dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan memperhatikan tata tertib rapat dan saya minta kepada Ibu Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan atau relevan dengan mata acara rapat. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan untuk agenda pertama ini? Tidak ada, Pak. Isi kasih ada? Tidak ada juga, Pak. Dari floor? Dari isi kesei? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Confirm ya, Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu beberapa menit, ya mungkin 2 menit, dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bagi yang memberikan suara blanko atau absen diharap mengangkat tangan. Suara abstain atau blanko? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Selanjutnya mari kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Ibu Notaris, apabila waktunya telah cukup, kami mohon bantuannya untuk melakukan perhitungan suara.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Ada yang memberikan suara blanko atau abstain sebanyak 2.000 saham sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.392.879.376 saham atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai laporan notaris, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang saya hormati, selanjutnya kita membahas mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kami persilahkan kepada Bapak Sumantri mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Ketua Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Sebagaimana tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disahkan dalam agenda rapat pertama, perseroan telah memperoleh laba tahun berjalan sebesar 10.839.343 dolar Amerika Serikat dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah 8.821.573 dolar Amerika Serikat. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat atas penggunaan 1. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah 8.821.573 dolar Amerika Serikat dan 2. Laba ditahan perseroan sesuai laporan keuangan pertanggal 31 Desember 2022 sebesar 68.920.333 dolar Amerika Serikat yang akan digunakan sebagai berikut. 1. Menetapkan penyisian untuk dana cadangan perseroan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar 100 juta rupiah. Kedua, menetapkan pembagian dividen sebesar 4.500.000 dolar Amerika Serikat atau ekuivalen 67.083.799.275 rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yaitu sebesar 14.905 rupiah per tanggal 25 Mei 2023. Dividen tersebut akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham sebesar ekuivalen 15,87 rupiah per lembar saham. Kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 12 Juni 2023 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau yang disebut sebagai recording date. Dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 7 Juni 2023. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 Juni 2023. Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Juni 2023.
ex dividen di pasar tunai pada tanggal 13 Juni 2023. Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2023. Yang ketiga, menetapkan sisa laba bersih untuk tahun berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh perseroan atau return earnings. Keempat, memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Sumantri. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan tersebut apabila ada, dengan tata cara yang sama seperti pada acara sebelumnya. Kami persilahkan apabila ada pertanyaan, nanti kami minta bantuan Ibu Notaris juga untuk mengecek relevansinya terhadap mata acara rapat ini. Apakah ada pertanyaan agenda kedua ini? Tidak ada, Pak. Isi kese ada? Elektronik juga tidak ada, Pak. Oke, confirm floor dan isi kese tidak ada, Bu Notaris ya. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama kurang lebih 2 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Pak. Mungkin ada yang tidak setuju karena kurang besar. Bagi yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga, Pak. Mohon bantuan Ibu Notaris untuk mengecek pemungutan suara, menghitung pemungutan suara yang dari isi kese. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil pemungutan suara ada pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko sebanyak 2.000 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.392.879.376 saham atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sebagaimana kita dengar laporan Komisaris Notaris tadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati, mari kita lanjutkan dengan mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan atas penetapan remunerasi anggota direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kami persilakan kepada Bapak Rahmat Gobel selaku Komisaris Independen sekaligus juga sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahwa sesuai ketentuan pasal 96 Undang-Undang PT dan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris. Diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem untuk anggota direksi perseroan dengan memperhatikan benchmark industri dan kemampuan perseroan. Kedua, pasal 113 Undang-Undang PT pada pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari para anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp6.158.250.000 serta tantiem Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp2.330.779.400 dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mempertimbangkan benchmark industri dan kemampuan perseroan. Angka sebagaimana dimaksud di atas telah mempertimbangkan penambahan anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada RUPSLB yang akan dilaksanakan setelah RUPST ini. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Rahmat Gobel. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan tersebut dengan tata cara yang sama seperti pada acara rapat sebelumnya. Kami persilakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan agenda ketiga ini? Tidak ada, Pak. Isi ke-C? Tidak ada juga, Pak. Tidak. Terima kasih Ibu Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama lebih kurang 2 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Kami minta bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan baik dari yang floor maupun dari isi ke-C. Ya, baik. Ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Tidak ada, sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ketua Rapat. Jumlah pemegang hasil pemungutan suara dari agenda untuk agenda rapat yang ketiga ini, ada yang memberikan suara abstain sama seperti agenda sebelumnya, 2.000 saham, sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.392.879.376 saham atau mewakili 100% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai laporan notaris, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut.
para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang saya hormati, mari kita lanjutkan dengan mata acara rapat keempat atau yang terakhir, yaitu persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik beserta persyaratan lain penunjukannya. Sehubungan dengan pembahasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Rahmat Gobel, Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama tahun buku 2022 ini antara Perseroan dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan, kami beranggapan bahwa kantor akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik sebagai akuntan publik, sehingga laporan yang susun dapat menunjukkan secara objektif mengenai keadaan perseroan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan atas audit laporan keuangan perseroan tahun 2022 yang telah diselesaikan. Selanjutnya untuk tahun buku perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Direksi dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan untuk mengaudit buku perseroan tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Dalam hal Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Komite audit berwenang untuk memberikan penilaian atas kinerja Kantor Akuntan Publik yang penilaiannya menjadi dasar penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun berjalan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan aturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Rahmat Gobel. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan tersebut dengan tata cara yang sama seperti pada acara rapat sebelumnya. Kami persilakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi di tempat ini? Tidak ada, Pak. Isi-isi? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada dari floor maupun dari isi kesei, melalui isi kesei? Tidak ada, Pak. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama lebih kurang 2 menit dimulai dari sekarang untuk memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Pak. Bagi yang abstain, silakan mengangkat tangan. Suara abstain? Tidak ada juga, Pak. Selanjutnya marilah kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang
saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Untuk selanjutnya nanti kami persilahkan kepada Ibu Notaris melakukan perhitungan suara baik yang dari floor maupun yang dari isi kesei. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dari hasil pemungutan suara, kami peroleh hasil sebagai berikut. Para pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 92.500.000 saham. Yang memberikan suara abstain sebanyak 2.000 saham. Sesuai pasal 47 PUJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.300.379.376 saham atau mewakili 97,27% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Sebagaimana kita dengar sama-sama tadi laporan Ibu Notaris, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham serta kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sehubungan dengan seluruh mata acara rapat telah selesai dilaksanakan, maka sesuai ketentuan risalah rapat yang dicatatkan oleh notaris akan disampaikan perseroan kepada OJK dan ringkasan risalah rapat akan diumumkan melalui situs web isi kesei, situs web Bursa Efek, dan situs web perseroan. Selanjutnya izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Rukun Raharja Tbk tahun buku 2022 pada pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para pemegang saham. Kami pun berharap dengan dukungan dan doa restu para pemegang saham sekalian, PT Rukun Raharja Tbk dapat berprestasi lebih baik di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Rukun Raharja Terbuka yang telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Setelah rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini, akan dilanjutkan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu-ibu semua di dalam rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan. Berkaitan dengan pelaksanaan RUU PSLB tersebut, dimohon kepada hadirin yang hadir secara online untuk berpindah sesuai dengan jadwal yang tertera pada web Easy Kesei. Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham PT Rukun Raharja Terbuka, serta para undangan yang kami hormati,
Baru saja kita menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan dengan lancar dan sukses sesuai dengan pemanggilan. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan. Untuk selanjutnya kita sebut sebagai rapat. Perlu diketahui bahwa tata tertib yang dipergunakan dalam rapat ini adalah sama dengan tata tertib yang dipergunakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Oleh karenanya, kami tidak akan membacakan kembali tata tertib rapat tersebut. Hadirin yang kami hormati, untuk menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat Perseroan nomor RR-030.034-4 tanggal 04 April 2023 memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK. Kedua, pengumuman tentang rencana penyelenggaraan rapat melalui 1. Situs web Bursa Efek, 2. Situs web Easy Kesei, dan 3. Situs web Perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 18 April 2023, dan yang ketiga, pemanggilan rapat melalui 1. Situs web Bursa Efek, kedua situs web Easy Kesei, dan yang ketiga yaitu situs web Perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 5 Mei 2023. Demikianlah pengantar kami. Selanjutnya kita akan memulai rapat ini. Untuk itu kami serahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai Ketua Rapat. Kepada Bapak Rudiantara, waktu dan tempat kami persilakan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat ini yang diselenggarakan pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023. Sebagaimana telah disampaikan tadi sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan surat penunjukan Dewan Komisaris Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk akan memimpin jalannya rapat selaku Ketua Rapat. Sebelum saya memulai pada pokok acara rapat ini, saya akan menanyakan terlebih pada Ibu Notaris yang akan membuat berita acara rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu ketentuan quorum kehadiran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk agenda acara rapat pertama dan acara rapat ketiga, ketentuan quorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara hadir atau diwakili. Untuk mata acara rapat kedua, ketentuan quorumnya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 5 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 43 huruf A POJK 15 tahun 2020. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dengan sah. Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan pertanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh BAE, Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 4.227.082.500 saham. Sesuai daftar kehadiran rapat yang dibuat oleh BAE, pemegang saham yang hadir dan atau diwakili, baik melalui sistem isi kese maupun hadir secara fisik dalam rapat ini, berjumlah 3.416.029.556 saham atau mewakili 80,812% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan dengan hak suara yang sah.
Dengan demikian persyaratan terkait dengan quorum sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya rapat dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. Demikian saya sampaikan Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan Notaris bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kami buka dengan resmi pada pukul 11.43 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020, Ketua Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Mengenai kondisi umum perseroan, penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat telah kami sampaikan pada rapat umum pemegang saham tahunan yang telah diselenggarakan sebelum rapat ini. Selanjutnya, terkait mata acara rapat, sesuai dengan pemanggilan rapat pada tanggal 5 Mei 2022, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan untuk memberikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih perseroan, baik berupa jaminan yang diberikan oleh perseroan dan atau entitas anak perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset dari perseroan atau entitas anak perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK atau POJK nomor 14 /POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Sebagai informasi, sampai batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara rapat tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan di awal. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu pengangkatan anggota direksi perseroan dan Dewan Komisaris. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, mengingat masa jabatan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir pada tahun ini dan dengan mempertimbangkan surat dari pemegang saham utama perseroan serta rekomendasi yang disampaikan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan kepada rapat sebagai berikut. 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Bapak Muhammad Arsyad Rashid P. Mangkuningrat. Komisaris Independen Bapak Rahmat Gobel. Komisaris Independen Bapak D. Andi Nirwanto. Komisaris Independen Bapak Oryas Petrus Mudak, dan Komisaris Utama saya sendiri Rudiantara. Untuk direksi, Direktur Utama Bapak Jauhar Maulidi, Direktur
Bapak M. Oka Lesmana Firdausi. Direktur Bapak Sumantri. Direktur Bapak Ogi Rulino. 2. Memberikan kuasa dan wewenang hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk mengenal profil komisaris yang baru maupun direktur yang baru, ya, dari Bapak Andi Danirwanto, Bapak Orias Petrus Mudak, dan Bapak Ogi Rulino. Kepada MC kami persilakan untuk membacakan daftar riwayat hidupnya. Yang lain tidak perlu dibacakan riwayat hidupnya karena sudah menjabat komisaris maupun direksi sebelumnya. Kami persilakan pada MC. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat. Selanjutnya, kami akan bacakan daftar riwayat hidup singkat. Berikutnya akan saya bacakan daftar riwayat hidup singkat. Yang pertama itu Bapak D. Andi Nirwanto yang hari ini berhalangan hadir, namun beliau telah bersedia untuk diangkat sebagai komisaris independen. Bapak D. Andi Nirwanto, beliau lahir di Kudus pada tanggal 8 Januari 1956 dengan riwayat pendidikan pada tahun 2015, lulus program doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian pada tahun 1998 lulus Magister Manajemen di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia Jakarta, pada tahun 1979 lulus Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dengan riwayat pekerjaan yaitu di Kejaksaan Republik Indonesia, yang pertama sebagai PLT Jaksa Agung Republik Indonesia periode Oktober 2014 sampai November 2014, kemudian yang kedua sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Tim Pemburu Koruptor pada tahun 2013 sampai 2016, kemudian yang ketiga, sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tahun 2011 sampai tahun 2013. Kemudian yang keempat, sebagai Ses Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian yang kelima, yaitu sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2008 sampai 2009. Kemudian yang keenam, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada tahun 2006 sampai 2008. Selanjutnya akan kami perkenalkan Bapak Orias Petrus Mudak. Bapak mohon berdiri, silakan. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Bapak Orias Petrus Mudak lahir pada tanggal 26 Agustus 1967 di Kupang. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1986 sampai 1990 sebagai sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Padjadjaran dengan riwayat pekerjaan di Mining Industri Indonesia sebagai Grup CEO pada November 2019 sampai Oktober 2021, kemudian di PT Freeport Indonesia sebagai EVP dan Deputi CEO periode Desember 2018 sampai November 2019, kemudian di PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebagai Chief Financial Officer pada periode April 2018 sampai Desember 2018, kemudian di PT Bukit Asam Terbuka sebagai Chief Financial Office pada periode April 2017 sampai April 2018, kemudian di PT Bukit Asam Trans-Pacific Railways sebagai Chairman pada Agustus 2017 sampai April 2018,
Kemudian di PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero sebagai Chief Executive Officer pada Mei 2016 sampai 2017. Kemudian di PT Terminal Teluk Lamong sebagai Chairman pada periode 2016 sampai 2017. Kemudian di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai Chairman pada tahun 2017. Selanjutnya di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai Chairman tahun 2017. Lalu PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero sebagai Chief Financial Officer pada tahun 2014 sampai 2016. Lalu di PT Rumah Sakit Pelabuhan sebagai Chairman pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian pada Daiwa Capital Market Singapore Limited sebagai Managing Director Head of Indonesia Coverage pada tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya akan kami perkenalkan Bapak Ogi Rolino. Mohon berdiri Bapak. Bapak Ogi Rolino lahir pada 27 September 1968 di Banda Aceh. Riwayat pendidikan beliau, Master of Engineering, majoring in Information Technology atau IT, Graduate School, University of Electrocommunication Tokyo pada tahun 1993 sampai 1995. Lalu pada tahun 1989 sampai 1993 mengambil Bachelor of Science majoring in Information Technology IT, University of Electrocommunication Tokyo. Kemudian pada tahun 1987 mengambil Mechanical Engineering di ITB. Riwayat pendidikan beliau, PT Pelindo Multi Terminal sebagai Strategy of Commercial Director pada periode Oktober 2021 sampai Maret 2023. Kemudian PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero sebagai Transformation and Business Development Director pada periode April 2019 sampai September 2021. Kemudian PT Krakatau Steel Persero Terbuka sebagai Logistik dan Business Development Director pada periode April 2018 sampai April 2019, lalu Logistik Director pada periode April 2015 sampai April 2018. Kemudian pada PT Nusantara Infrastruktur Terbuka, beliau sebagai Director PT Portco Infrastruktur pada periode Januari 2014 sampai Maret 2015, lalu sebagai General Manager Business Development pada periode Oktober 2012 sampai Maret 2015, lalu pada Mitsui OSK Lines Asia Limited Hong Kong sebagai Regional Process Leader periode Juli 2009 sampai September 2012, lalu PT Mitsui OSK Lines Indonesia sebagai Operation Manager pada periode Maret 1998 sampai September 2012. Lalu pada PT Densu Indonesia sebagai Account Manager periode Februari 1998 sampai Mei 1998. Lalu pada PT Mitsui Co Limited pada menjadi Business Development Executive periode Juli 1995 sampai Februari 1998. Demikianlah profil singkat yang telah dibacakan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami yakin kehadiran bapak-bapak yang sangat kompeten dan profesional di bidangnya dapat mendukung kinerja perseroan. Selanjutnya, kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, selanjutnya sebelum pengambilan keputusan kami memberikan kesempatan pada pemegang saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan usulan sebagaimana yang telah disampaikan. Kami persilahkan dari floor.
mohon bantuan untuk pengecekan dari isi kesei. Ada yang mengajukan pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Isi kesei ada? Tidak ada juga, Pak. Confirm tidak ada, Bu Notaris ya. Karena tidak ada, mari kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama lebih kurang 2 menit dimulai dari sekarang untuk memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Bagi yang abstain, Suara abstain? Tidak ada, Pak. mohon bantuan Ibu Notaris untuk melakukan pengecekan melalui platform isi kesei dan melakukan perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dari hasil pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut. Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 96.093.500 saham. Yang memberikan suara abstain sebanyak 2.000 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.319.936.056 saham atau mewakili 97,18% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita membahas mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih perseroan, baik berupa jaminan yang diberikan oleh perseroan dan atau entitas anak perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset dari perseroan atau entitas perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kami persilakan kepada Bapak Jauhar Maulidi selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. Baik. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Persero sebesar 30 juta US dollars berdasarkan akta perjanjian kredit pemberian fasilitas term loan nomor 51 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Nanet Cahyani Handari Adiwarsito SH, Notaris Jakarta, akta perjanjian kredit. Berdasarkan pasal 22 ayat 7 dari akta perjanjian kredit, Perseroan harus menyerahkan persetujuan rapat yang menyetujui tindakan Perseroan dalam hal ini melakukan penjaminan aset Perseroan untuk menjamin seluruh fasilitas kredit di Bank Mandiri paling lambat 6 bulan setelah penandatanganan akta perjanjian kredit. Oleh karena itu, Perseroan meminta persetujuan pemegang saham terkait penjaminan aset Perseroan tersebut melalui rapat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini diusulkan dan kiranya dapat dipertimbangkan serta disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut. 1.
menyetujui pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih perseroan, baik berupa jaminan yang diberikan oleh perseroan dan atau entitas anak perseroan maupun pinjaman dalam bentuk aset dari perseroan atau entitas anak perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Jauhar Maulidi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, selanjutnya sebelum pengambilan keputusan kami berikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari floor? Mohon bantuannya untuk ngecek dari platform isi kesei juga Bu Notaris. Ya, baik. Di sini tidak ada pertanyaan, isi kesei ada? Tidak ada juga Pak. Tidak ada Bu Notaris ya. Karena tidak ada pertanyaan, mari kita melakukan pengambilan keputusan oleh para pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama lebih kurang 2 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada Pak. Bagi yang abstain silakan mengangkat tangan. Suara abstain? Tidak ada juga Pak. Selanjutnya mari kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Nanti kami minta bantuan kepada Ibu Notaris untuk mengecek yang di platform isi kesei dan melakukan perhitungan secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dari hasil pemungutan suara tersebut kami peroleh hasil sebagai berikut. Pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju ada sebanyak 3.593.500 saham, yang memberikan suara abstain sebanyak 2.000 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara absen dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.412.436.056 saham atau mewakili 99,89% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati, mari kita lanjutkan dengan mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK atau POJK nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.
Kami persilakan kepada Bapak Oka Lesmana selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Ibu dan Bapak pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sehubungan dengan kewajiban perusahaan terbuka untuk menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat yang semula dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia menjadi melalui sistem pelaporan elektronik OJK sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 14 /POJK.04 tahun 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik atau disebut dengan POJK 14 tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui perubahan pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 14 2022. 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan sehubungan dengan mata acara rapat ketiga. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Pak Oka Lesmana. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, selanjutnya sebelum pengambilan keputusan kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham dan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan usulan sebagaimana telah disampaikan. Kami persilakan dari floor, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak Isi ada. kese ada? Isi kese? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada, confirm. Karena tidak ada pertanyaan, mari kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama lebih kurang 2 menit dimulai dari sekarang untuk memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir di sini. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Pak. Bagi yang abstain harap mengangkat tangan. Yang memberikan suara abstain? Tidak ada juga, Pak. Mari kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Nanti kami mohon bantuan Ibu Notaris juga untuk melakukan pengecekan dan melakukan perhitungan secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dari hasil pemungutan suara tersebut kami peroleh hasil sebagai berikut. Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 96.093.500 saham. Yang memberikan suara abstain sebanyak 2.000 saham. Sesuai pasal 47 POJK 15 tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.319.936.056 saham atau mewakili 97,18% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan-usulan tersebut.
para pemegang saham serta kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Dengan selesainya pembahasan mata acara rapat serta telah diperolehnya keputusan-keputusan dalam rapat ini, maka sesuai ketentuan risalah rapat yang dicatatkan oleh notaris akan disampaikan perseroan kepada OJK dan ringkasan risalah rapat akan diumumkan melalui situs web Isi Kesei, situs web Bursa Efek, dan situs web perseroan. Selanjutnya, izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham luar biasa PT Rukun Raharja Tbk pada pukul 12.13 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pemegang saham. Kami pun berharap dengan dukungan dan doa restu para pemegang saham sekalian, PT Rukun Raharja Tbk dapat berprestasi lebih baik di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara yang pasti ada Nahdin di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kepada ada saudara-saudara yang barangkali Muhammadiyah, fastabihul khairat, dan kepada yang lainnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Terbuka yang telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Kepada Bapak Direksi dan Komisaris, mohon menunggu Pak untuk foto session.